Halo guys, kembali lagi sama gua Rahmat dari Gudang Peluru. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film unik yang berjudul Obosattei 2009. Oke, kalian udah siap? Langsung kita mulai aja ya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah laboratorium yang dipimpin oleh seorang pria bernama Godfrey. Dengan segala imajinasinya yang luar biasa, Godfrey selalu membuat berbagai percobaan aneh. Salah satunya adalah membiarkan monyet dewasa untuk berkomunikasi dengan seekor monyet yang masih bayi. Apabila sukses, hal ini akan diterapkan juga kepada para manusia dan akan menjadi penemuan yang luar biasa. Tapi, yang terjadi bukanlah keberhasilan yang didapat, melainkan si monyet dewasa malah berpenampilan seperti bayi manusia. Setelahnya, scene berganti lagi kepada aktivitas dari tiap-tiap orang di perkotaan. Para pekerja sipil, para pemadam kebakaran, dan juga kegiatan orang dewasa selalu menjadi sorotan di perkotaan ini. Awalnya sih semua tampak normal-normal saja, selayaknya apa yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang dewasa sibuk dengan aktivitas masing-masing, sedangkan anak-anak kecil sibuk untuk bermain maupun bersekolah. Pada film ini kita akan difokuskan kepada kakak beradik yang bernama Semi dan juga Carla. Tidak hanya berdua, mereka juga memiliki teman bermain yang bernama Sue beserta Jasper. Sebagai informasi, ibunya Semi maupun Carla sudahlah sangat dekat dengan ibunya Sue, yang sama-sama bekerja dalam satu perusahaan. Berbeda dengan Jasper yang dimana ayahnya bekerja sebagai seorang polisi dan sangat-sangat sibuk untuk meluangkan waktu sama dirinya. Tidak lama datanglah anak laki-laki bernama Chess. Ternyata Chess ini adalah anak dari Profesor Godfrey yang sempat kita lihat di awal film. Chess bercerita bahwa ia selalu berharap agar ayahnya itu bisa meluangkan waktu untuk bermain dengan dirinya. Tapi, apa daya, ayahnya selalu sibuk dengan kegiatan di dalam laboratorium. Sampai-sampai dirinya tidak lagi terpantau dengan baik. Selesai bercerita, Chess juga dibuat semakin miris di saat teman-temannya itu sangat diperhatikan oleh orang tua mereka masing-masing. Begitu juga halnya dengan Semi maupun Carla, yang terlihat jelas kalau mereka berdua sengaja dijemput oleh ibunya yang bernama Dennis. Setiba di rumah, Semi beserta Carla sudahlah ditunggu oleh kakek nenek mereka yang berniat untuk mengajak liburan bersama. Tidak hanya kakek nenek, mereka juga akan ditemani oleh seorang ayah yang bernama Robert. Tapi secara mendadak, Robert tidak bisa ikut pergi berlibur dikarenakan dirinya masih harus mendampingi Dennis yang juga tidak ikut karena sibuk dengan kegiatan di kantor. Apa boleh buat, Semi maupun Carla hanya bisa berlibur dengan si kakek beserta si nenek tanpa kehadiran orang tua mereka. Tapi namanya juga liburan, mau sama siapa tetap aja bawaannya bahagia. Terlebih lagi mereka berdua selalu dibikin happy oleh kakek nenek mereka yang hobinya membuat lelucon. Di sisi lain, Chess baru saja dijemput oleh ayahnya yang benar-benar tidak ingat waktu. Setelah dijemput pun Godfrey tidak langsung mengantar Chess ke rumah, melainkan ia malah membawa anaknya itu ke dalam laboratorium. Usut punya usut, Godfrey ingin mengejar sebuah proyek yang sudah ditunggu-tunggu oleh seorang klien, yang dimana klien itu akan membayar mahal apabila Godfrey berhasil membuatnya tertarik. Dengan salah satu produk yang siap digunakan, baik itu alat tinju otomatis, burung pengantar barang, alat pembuku manusia, dan juga sebuah mesin yang sedang dikembangkan oleh Godfrey. Dan ternyata klien tersebut lebih tertarik dengan mesin itu. Walaupun sampai sejauh ini belum ada hasil signifikan yang bisa ditunjukkan kepadanya. Pada lain situasi, Semi dan juga Carla baru saja bersiap-siap untuk tidur. Namun, Semi tidaklah benar-benar nurut dengan perintah kakek maupun neneknya, melainkan ia malah berdoa semoga anak kecil bisa menguasai dunia secepat mungkin. Ya, siapa sangka sebentar lagi harapan itu akan terwujud. Ketika Godfrey sengaja menaruh Chess ke dalam mesin terbarunya, yang dimana Godfrey berharap kalau Chess bisa mengerti bahasa bayi. Begitupun sebaliknya dengan bayi yang mengerti bahasa Chess. Tapi sayang percobaan itu benar-benar gagal segagal-gagalnya. Sampai-sampai tabung gas yang berada di mesin tersebut malah bocor dalam seketika. Tidak perlu waktu lama, terlihat jelas kalau seluruh gas sudah menyebar ke sudut-sudut kota.
Dan bahkan hal aneh mulai terjadi di dalam laboratorium itu. Di saat Chase melihat orang-orang dewasa malah bertingkah seperti anak kecil, termasuk dengan ayahnya sendiri yang merasa ketakutan dan memanggil Chase dengan sebutan ayah. Tidak sampai di situ, secara mendadak Chase juga menguasai seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh Godfrey, dan semua itu bisa ia operasikan dalam keadaan sadar sambil ditemani oleh berbagai anak dari para kru yang berada di dalam laboratorium. Chase akhirnya tahu bahwa kepribadian orang tua sudahlah tertukar dengan kepribadian dari anak-anak mereka. Alhasil, hal tersebut langsung membuat kakeknya Semi dan beserta Carla berheran-heran. Kenapa anak kecil sudah bekerja sebagai pengatur lalu lintas? Uniknya lagi, terdapat juga anak kecil yang terlihat sedang membawa mobil dan orang tua dari anak itu malah duduk di belakang, selayaknya lagi diajak jalan-jalan. She must have made a wrong turn. Ketika Semi maupun Carla sudah terbangun, barulah keanehan makin terlihat jelas, yang dimana Semi langsung terkejut bahwa doanya benar-benar menjadi kenyataan dalam beberapa waktu. Hanya saja entah kenapa peristiwa tersebut tidak menimpa kakek maupun nenek dari mereka berdua. Padahal kalau mau dilihat, lebih jelas satu kota sudah benar-benar dikuasai oleh anak kecil. Dan dari kejadian ini bisa dibilang hari kebalikan sudahlah dimulai, yang ujung-ujungnya seluruh orang tua mulai beraktivitas selayaknya anak-anak, sedangkan anak-anak kecil malah menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk mendominasi seluruh pekerjaan para orang tua. Dengan kata lain, semua itu terjadi secara otomatis, tak peduli siapa orang tua mereka dan pekerjaan apa yang akan mereka tekuni. Di saat yang bersamaan, hal buruk mulai menimpa Semi beserta Carla. Setelah kendaraan mereka malah ditilang oleh seorang polisi. Polisi itu berkata kalau anak kecil tidak boleh mengendarai apapun, apalagi melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dari masalah itulah kakeknya Semi beserta Carla cuma bisa terheran-heran. Kenapa dirinya bisa disebut sebagai anak kecil? Tapi hal tersebut justru membuka pikirannya Semi, dan di mana ia berkesimpulan kalau seluruh anak kecil sudah melihat orang dewasa sebagai anak kecil, dan juga sebaliknya. Sudah jelas hal ini tidak bisa langsung diterima oleh akal sehat yang dimiliki oleh Carla. Tapi ya mau bagaimana lagi, faktanya peristiwa itu benar-benar terjadi serta terlihat jelas di seluruh penjuru kota. Di saat anak-anak kecil sibuk menemani orang tua mereka bermain di taman, kakek beserta nenek dari Semi pun malah dibawa ke kantor, berfungsi untuk diproses lebih lanjut. Setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata polisi itu benar-benar tidak terima dengan tindakan berkendara di bawah umur, yang ujung-ujungnya mereka berdua pun harus ikut ke dalam sidang pengadilan sambil didampingi oleh seorang pengacara. Namun apa daya, pembelaan pengacara itu tidaklah ampuh, sampai-sampai si nenek maupun si kakek harus dipenjara selama 25 tahun. Sungguh keputusan yang sangat luar biasa dan bijak sekali. Di saat yang bersamaan, Semi dan juga Carla tidaklah diperkenankan untuk bertemu dengan kakek nenek mereka. Tidak diketahui pasti apa alasannya, tapi jelas Jasper alias teman mereka berdua malah berniat untuk mengantar Semi maupun Carla pulang ke rumah. Setiba di rumah, Semi mulai kebingungan kenapa rumah ini benar-benar berantakan. Tapi ternyata kedua orang tua mereka sudahlah berperilaku juga sebagai anak kecil, dan bahkan memanggil mereka berdua dengan sebutan ayah dan juga ibu. Dari sini sih Semi udah gak kaget lagi ya, karena mau gimana pun mereka harus bisa merasakan hari kebalikan sebaik mungkin. Dimulai dari memarahi kedua orang tua mereka, mengajak orang tua mereka untuk bermain, serta menyiapkan beberapa hidangan untuk mereka. Setelah Robert berserta Dennis merasa senang dengan seluruh kegiatan itu, barulah Semi dan juga Carla sengaja mengantar kedua orang tua mereka untuk tidur tepat waktu. Tidak terasa, 1 hari penuh sudah mereka lewati dengan aktivitas layaknya orang tua. Bahkan bisa dibilang mereka tidak hanya merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tua, melainkan mereka juga merasakan bagaimana rasanya mengurus anak kecil.
Setelah hari berganti, Robert maupun Dennis langsung mengajak mereka berdua untuk bermain lagi. Tapi sangat disayangkan Carla tidak bisa menuruti ajakan tersebut setelah Sue sengaja datang ke rumahnya, yang dimana Sue mengingatkan Carla bahwa hari ini ada meeting di kantor dan Carla harus mempersiapkan bahan-bahan presentasi sebaik mungkin. Tentu dong dari sini karena nggak bisa berbuat banyak dan ia cuma bisa pasrah aja, sedangkan Sammy sendiri harus terus menjaga Robert maupun Dennis yang lagi-lagi tidak bisa diatur sama sekali. Alhasil, Sammy pun langsung mengajak kedua orang tuanya untuk pergi jalan-jalan keliling kota. Lalu kita kembali lagi kepada Carla yang sudah tiba di tempatnya bekerja. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, seluruh sudut dari kantor ini benar-benar dikuasai oleh anak-anak kecil, termasuk dengan Carla yang sangat sibuk pada hari ini. Apalagi kehadirannya sudah ditunggu oleh para petinggi perusahaan. Right. To dry scaly skin. And that, in a nutshell, Di lain situasi, Sammy yang sudah menunggu kedua orang tuanya untuk bermain pun mulai merasa bosan dengan aktivitas tersebut. Sayangnya, tidak ada yang bisa ia ajak senang-senang pada saat itu. Sampai-sampai, Sammy sengaja pergi ke sebuah kafe terdekat. Di kafe tersebutlah Sammy secara nggak sengaja mendapatkan kabar dari salah seorang bartender yang curhat bahwa kedua anaknya sangat-sangat nakal. Jelas curhatan itu sangat-sangat tidaklah penting bagi Sammy sendiri. Apalagi setelah ia melihat kalau Chess ingin memperluas hari kebalikan ini hingga menyebar ke seluruh dunia secara permanen. Merasa kabar tersebut bukanlah pertanda baik, Sammy pun langsung mengajak kedua orang tuanya untuk pergi ke laboratorium milik Godfrey. Setiba di laboratorium itu, Robert beserta Dennis langsung dititipkan ke ruang bermain anak. Sedangkan Sammy memantau kegiatan dari Chess sendiri. Sayangnya, gerak-gerik Sammy mulai mencurigakan bagi seluruh petugas dan keberadaan Sammy tentu saja tidak lagi aman. Tapi beruntung kedua orang tuanya yang lagi bermain berhasil dijemput oleh Sammy. Dan secara cepat, Sammy langsung bergegas pulang untuk memberitahu kabar ini kepada Carla, yang dimana Carla sedang sibuk untuk menyiapkan hidangan makan malam bagi kedua orang tua mereka. Kemudian, mereka berdua langsung berkunjung ke kantor polisi demi meminta bantuan kepada Jasper. Namun, siapa sangka ternyata Jasper sudahlah bekerja sama dengan Chess yang ujung-ujungnya mereka berdua tidak bisa berbuat banyak. Begitupun halnya dengan Robert maupun Dennis yang cuma bisa pelanga-pelongo selayaknya anak-anak polos serta tidak mengerti apa-apa. Tapi hebatnya, walaupun polos-polos begitu, Robert masih saja memberanikan diri untuk membebaskan Sammy dan juga Carla. Atas pembebasan tersebut, Carla pun langsung dibantu oleh Godfrey yang lagi-lagi sangatlah polos. Tidak hanya polos, Godfrey juga memberitahu lokasi ayahnya yang berada di ruangan lain. Dan hal itu benar-benar membantu Sammy beserta Carla. Pada posisi inilah sebisa mungkin mereka berdua meluluhkan hatinya Chess agar ia tahu seberapa pentingnya keberadaan orang tua. Chess juga dinasehati kalau seluruh anak harus menikmati masa kecilnya sebelum mereka beranjak menjadi manusia dewasa. Dan pada akhirnya rayuan itu pun berhasil meluluhkan hatinya Chess yang mulai rapuh. Usut punya usut, hanya ada satu cara untuk mengembalikan peristiwa ini, yaitu menyebarkan gas yang sempat bocor agar kembali terhiup oleh tiap-tiap orang. Ya, gak perlu waktu lama, dari sebaran gas itulah keadaan mulai terlihat normal, yang dimana seluruh kepribadian langsung berbalik seperti semula. Esok harinya, Sammy beserta Carla pun bergegas untuk liburan bersama kedua orang tua mereka. Tapi sebelum itu, mereka harus menjemput terlebih dahulu nenek dan kakek mereka yang masih di penjara. Dan film pun berakhir. Jujur aja, film ini benar-benar menjawab rasa penasaran dari setiap orang yang sempat memikirkan bagaimana jadinya kalau hari kebalikan terjadi di dunia nyata. Oke deh guys, mungkin segini saja pembahasan alur cerita dari film Opposite Day 2009.
Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.